Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat berbahagia untuk Ibu Dr. Siti Muhammadiyah yang pada kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ilmu pendidikan Islam, yaitu konsep pendidikan sekolah alam. Tapi sebelum dilanjut, saya akan sapa dulu kawan-kawan semuanya, kawan-kawan di Pasca Sarjana generasi ke-9, generasi ke-8. Mudah-mudahan pada saat semua dan semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan sekolah atau konsep pendidikan sekolah alam yang memang hari ini adalah sebagai alternatif dari semua sekolah-sekolah atau pendidikan serta kurikulum yang hari ini mungkin banyak orang yang merasa jenuh dan sebagainya. Nah, kita berbicara dulu tentang hakikat pendidikan, bahwa hakikat pendidikan itu adalah bukan berarti menjadikan seseorang lebih cerdas. Justru pendidikan itu hakikatnya adalah bagaimana membuat seseorang menjadi manusia yang seutuhnya, baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk negara, bahkan nanti untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Nah, konsep pendidikan alam ini merupakan sebuah konsep alternatif yang memang cukup baik di saat dikala hari ini kita jenuh dengan kurikulum-kurikulum yang hari ini kita rasakan. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana konsep dasar pendidikan sekolah alam. Yang pertama ada hakikat pendidikan sekolah alam itu adalah pendidikan adalah investasi masa depan, baik buruknya suatu peradaban kelak ditentukan oleh kualitas pendidikan. Nah, ini intinya bahwa yang namanya sebuah pendidikan itu pasti mempunyai sebuah hakikat. Nah, hakikat dari pendidikan yang sebenarnya yang menurut saya alami bahwa sebetulnya adalah investasi untuk masa depan. Kenapa dikatakan investasi? Karena negara, dunia, bahkan alam ini membutuhkan beberapa investasi masa depan yang luar biasa. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia tidak akan pernah terbentuk dengan baik apabila tidak ditopang dengan sebuah pendidikan. Maka hakikat pendidikan adalah investasi untuk masa depan, baik itu SDM ataupun hal-hal lainnya. Dan hakikat yang kedua adalah konsep yang kedua adalah aspek dasar pendidikan yang kedua adalah mengembangkan pribadi, mengembangkan wacana ke depan, cara berpikir, cara mengatasi dan menyikapi serta memecahkan suatu permasalahan dengan metodologis, mampu bergaul dengan orang lain, serta mampu memahami dirinya untuk hidup mandiri di tengah masyarakat dan kemajuan zaman. Ini yang menjadi salah satu dasar konsep dari pendidikan alam. Dan mungkin semua pendidikan bukan hanya konsep pendidikan alam saja. Karena kenapa? Sebuah pendidikan itu sebetulnya mendidik siswa atau mendidik generasi masa depan agar dia lebih mampu memahami dirinya sendiri, dia agar lebih mampu mewacanakan bahkan menstruktur bagaimana kehidupan dia di masa yang akan datang, dan bahkan dia bisa bergaul dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia terutama kita ini. Dan lanjut yang ketiga, potensi pendidikan sekolah alam yaitu potensi sains untuk memainkan peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. Dan potensi ini harus berorientasi kepada cara berpikir, berbahasa, penelitian, dan memahami dampak dari isu sosial masyarakat. Hari ini kita banyak salah bahwa sering kita mendengar kata sains itu adalah IPA. Padahal kalau kita berbicara konsep pendidikan, namanya sains itu adalah bukan IPA, baik itu ekonomi, alam dan lainnya, itu adalah termasuk ke dalam bahwa itu sains. Maka disinilah hakikat atau konsep dasar di sekolah alam membentuk sumber daya manusia atau intak manusia nanti buat masa depan, agar dia mampu merencanakan, dia mampu menginstruksikan, dia mampu membuat, dan dia mampu menjadi seseorang yang lebih baik untuk dunia itu sendiri. Lanjut. Dan konsep dasar pendidikan sekolah yang keempat adalah tujuannya adalah untuk membentuk dan berorientasi kepada EQ yang menyentuh kepada kreativitas, bisa menjaga emosional, tetap menjaga spiritual, yang lebih mengarahkan kepada pengembangan etika dan tata krama atau EQ. Nah, ini sebetulnya yang menjadi pedoman. Semua pendidikan saya yakin sama.
Semua konsep pendidikan sama, baik formal, non formal ataupun hal yang lain. Tetapi ada kelebihan, ada kekurangan semuanya. Nah, hari ini di konsep dasar sekolah alam lebih cenderung kepada hal-hal yang ada di depan ini. Bagaimana mencerdaskan IQ-nya, bagaimana dia kreativitas, bagaimana dia bisa menjaga emosional, bagaimana bisa menjaga spiritualnya, bagaimana dia mengembangkan etika dan taklamanya. Maka sekolah alam atau sekolah yang berbasis alam lebih cenderung kepada titik satu agama. Ya, lebih cenderung berbasis kepada beberapa hal yang etika, taklamanya dan agamanya sendiri. Maka dari itu, ini akan menjadi konsep besar pendidikan sekolah alam dan menjadi lebih baik, dan ini menjadi alternatif untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Dan sekolah alam ini sebenarnya bisa dipakai ke kurikulum yang sekolah umum. Cuman mungkin sekolah umum terbentur kepada aturan dan kurikulum serta waktu yang sangat terbatas. Karena sekolah alam mempunyai waktu yang sangat luang dan mempunyai kurikulum sendiri, walaupun tetap menggunakan kurikulum yang standar oleh pemerintah. Kita lanjut. Konsep pendidikan yang menjadi pegangan lahirnya sekolah alam, yaitu yang pertama analisis dari John Dewey, yang kedua analisis dari Pujiati, dan yang ketiga tentang masalah active learning. Nah, kalau John Dewey mengatakan bahwa hasil penelitian menyebutkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dengan kegiatan apapun peristiwa yang akan terjadi di sekelilingnya. Kata John Dewey itu sebetulnya belajar itu bukan di kelas, bukan duduk, bukan segala macamnya. Tapi yang namanya belajar itu lebih cenderung kepada sebuah pengalaman yang dia rasakan, yang dia alami pada saat itu ataupun pada saat yang masa akan datang atau masa lalu. Nah itu, makanya kenapa sekarang banyak sekolah alternatif yang memang lebih cenderung menuju ke alam. Yang kedua, kalau kata peneliti kita Pujiati tahun 2005 mengingatkan bahwa mata pelajaran dengan berbagai masalah aktual di sekitar lingkungan anak, baik yang sudah diketahui ataupun yang baru direncanakan. Persis sama seperti John Dewey, karena memang dasarnya dari John Dewey juga. Yang namanya sebuah konsep pendidikan itu adalah satu buah rencana, baik untuk hari ini, masa depan ataupun masa yang akan datang. Tapi dengan sebuah apa? Sebuah konsep pengalaman yang dia rasakan di awal, dia rasakan dia akan datang, dia yang akan rasakan di masa yang akan dia dirasakan oleh masa lalu. Dan yang terakhir tentang active learning atau belajar aktif, belajar yang memperbanyak aktivitas peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber. Nah ini, setiap sekolah pasti sudah mengenal tentang masalah active learning. Tapi kemungkinan kalau sekolah formal orang yang tunduk kepada satu buah rujukan kurikulum pasti akan terbatas dengan waktu. Maka sekolah alam ini menjadi sebuah alternatif bagaimana active learning itu bisa digunakan dengan baik. Bisa terjun ke masyarakat, bisa terjun ke alam, bisa terjun ke manapun. Karena kenapa? Tidak terbatas dengan sebuah kurikulum dan tidak terbatas dengan waktu. Dilanjut. Seperti apa kurikulum pembelajaran sekolah alam? Nah, salah satunya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik dapat diajarkan melalui pendidikan agama yang harus ada pada kurikulum sekolah alam. Jika sekolah alam tersebut tidak mengkhususkan pada agama tertentu, maka sekolah tersebut harus memastikan untuk memiliki guru dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Itu tadi yang saya katakan, bahwa sekolah alam baik SDIT, sekolah alam, sekolah terpadu itu kebanyakan cenderung kepada satu agama saja atau cenderung kepada basis satu agama saja. Dan kalaupun misalkan tidak cenderung kepada satu basis agama, pastinya dia harus memastikan guru-guru yang bersangkutan itu harus memahami tentang hal-hal yang seperti tadi. Nah, karena kenapa? Baik sekolah-sekolah yang cenderung sekarang sekolah alternatif yang didasari adalah bagaimana dia memahami tentang akhlak dan etika. Nah, salah satunya ini. Yang kedua, ilmu pengetahuan tetap harus jadi sebuah yang hal utama. Karena yang namanya sebuah pendidikan itu jelas ilmu pengetahuan yang nomor utama. Tapi akhlak tidak jadi nomor utama, tapi itu akan jadi yang paling hal penting dalam konsep ilmu pengetahuan. Meski anak lebih ditetapkan untuk mencintai lingkungan, anak juga harus dijalankan tentang ilmu pengetahuan. Misalnya menggunakan komputer, berbahasa dan sebagainya. Jelas ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan sains dan sebagainya. Bahasa dan tata itu sangat jelas. Orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak itu pasti akan berilmu. Lanjutkan. Dan ketiga, ada kepemimpinan. Nah, kurikulum sekolah alam akan dirancang sedemikian rupa untuk membentuk anak menjadi seorang pemimpin, bukan pengikut. Jadi itu intinya. Karena di sekolah alam itu kebanyakan bagaimana kemandirian anak itu dikembangkan.
Bagaimana dia mengambil sebuah posisi sebagai seorang pemimpin itu dikembangkan. Bagaimana dia bisa memposisikan sebagai seorang pengambil keputusan. Karena kenapa? Dia tidak pernah duduk di bangku dan dia pasti kebanyakan di luar untuk berinteraksi dengan hal yang lainnya. Dan selanjutnya, bermain sambil belajar di sekolah alam. Nah, inilah keunikan yang ada di sekolah alam ataupun yang lainnya. Karena sekolah itu kebanyakan adalah belajar sambil bermain. Kenapa? Identik dengan alam. Kalau yang alam nggak akan mungkin dalam kelas, nggak akan mungkin hanya cuma gambar saja dan nggak akan mungkin cuma hanya praktek lewat patung saja. Jelas sekolah alam itu pasti pergi ke tempat-tempat yang itu menjadi sebuah pembelajaran. Contoh belajar biologi, larinya kemana? Pasti ke hutan. Kalau kita belajarnya tentang masalah ikan, larinya kemana? Pasti ke kolam. Kalau kita belajar tentang masalah reproduksi hewan, pasti datangnya ke peternakan. Nah ini yang pasti. Kenapa sekolah alam bisa membentuk akhlak, membentuk kepemimpinan, belajar sambil bermain dan sebagainya? Karena memang membentuk kemandirian agar nanti SDM di masa yang akan datang dia bisa kuat untuk menyikapi globalisasi dan industrialisasi. Ini adalah beberapa hal yang dikerjakan dalam kurikulum sekolah alam. Salah satunya ada market day. Market day ini lebih turun kepada bagaimana dia menjadi seorang posisi manusia dan nanti dia bisa mengambil sebuah keputusan, yaitu market day. Market day itulah salah satu kegiatan bagaimana anak bisa memberikan kontribusi baik industri atau pelari dengan cara dia belajar berusaha, belajar memamerkan dan belajar mendirikan sebuah badan usaha. Karena ingat satu hal, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa pekerjaan yang paling baik itu satu, berdagang, bukan hal yang lain. Karena kalau jadi guru itu bukan sebuah pekerjaan, tapi sebuah keikhlasan untuk mencerdaskan itu sebagai sebuah ibadah. Yang kedua ada open house. Nah, open house itu adalah merupakan kegiatan tahunan. Setiap siswa mendapatkan peran untuk menjadi tuan rumah bagi tamu undangan ini yang memang jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah formal. Contoh seperti di SMA yang memang formal, SD yang memang formal, ini sangat sekali jarang dilakukan. Jadi otomatis di saat satu anak menjadi tuan rumah, maka dia harus belajar bagaimana dia menghargai tamu dan bagaimana dia mampu menjadi tuan rumah yang baik. Yang ketiga ada outbound. Nah, kalau outbound jelas, kalau outbound mungkin itu sudah jadi hal yang wajib dalam sekolah alam. Karena kalau tidak ada outbound, bagaimana membentuk sebuah karakter? Lanjutkan. Landasan dasar kurikulum. Yaitu yang pertama, landasan kurikulum sekolah alam itu yang pertama ada di Quran Surat ayat 53, Al-Baqarah ayat 98 dan beberapa ayat Quran dan hadis sahih. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Dan dasar dari kurikulum pendidikan sekolah alam itu tetap mengacu kepada pemerintah atau Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendikbud yang sekarang. Nah, jadi tidak akan lepas dari itu. Karena kenapa? Tadi yang pertama bahwa sekolah alam membentuk SDM untuk masa depan, sedangkan masa depan tidak akan bisa terbentuk apabila kita tidak mengikuti pemerintah. Itu salah satu. Baik, lanjutnya. Ini kelebihan pendidikan sekolah alam. Nah, pasti namanya sekolah, baik formal atau formal punya kelebihan dan kekurangannya. Hari ini kita berbicara tentang kelebihan sekolah alam. Yang pertama, kelebihannya itu imajinatif, jelas imajinatif karena dia sering di alam. Ya, seperti orang-orang sastra, dia mencari sesuatu ide pasti dia akan pergi ke alam terus ke tempat yang dia senangi. Sama persis. Kenapa imajinasi pada manusia? Karena semua kehidupan itu berawal dari imajinasi dan impian. Lanjut yang kedua itu ada lebih kreatif, jelas lebih kreatif karena tadi ada open house, ada outbound, ada market day, maka mungkin mereka akan lebih kreatif. Yang kedua lebih variatif memang iya, karena kenapa? Dalam sekolah alam itu tidak serta-merta terus dulu hanya di kelas mendengarkan guru ceramah atau mendengarkan materi atau nonton video sebagainya, tidak. Makanya lebih kreatif dalam kegiatan kehidupan belajar di sekolah. Yang keempat mendapatkan stimulan. Nah, stimulan itu apa? Stimulan itu adalah isi atau pengisian dari guru kepada siswa ini.
Stimulannya banyak, contoh seperti market day. Market day si siswa tersebut mengeluarkan modal, lalu dia membuat sebuah barang, lalu dia jual dan punya keuntungan, itu akan stimulusnya kepada siswa tersebut. Seperti contoh kalau misalkan hari ini kita ingin mengenal satu daerah, maka dia harus biaya sendiri, traveling sendiri, dia harus menguasai bahasa sendiri, dan itulah kelebihan dari sekolah alam tersebut. Yang kelima, mampu bekerja sama. Jelas mampu bekerja sama di dalam sekolah alam itu jelas bekerja sama itu lebih penting. Karena kenapa lebih penting? Karena tidak akan ada sesuatu hal terjadi apabila kita tidak bisa bekerja sama dengan baik. Maka itu akan menjaga dengan baik kelebihan-kelebihan dari sekolah-sekolah yang memang sekarang sekolah alternatif salah satunya. Yang keenam, mandiri. Jelas mandiri karena memang di awal pun dari konsep pendidikannya itu, dari konsep dasarnya adalah bagaimana membentuk sumber daya manusia yang mandiri dan paham tentang generasi-generasi yang nanti akan datang. Yang ketujuh, lebih bijak dan berkarakter. Jelas lebih bijak karakter karena kenapa? Yang tadi dikatakan di awal bahwa sekolah akan membentuk IQ, membentuk EQ, membentuk SQ dan sebagainya. Karena itulah yang menjadi dasar bijak dan berkarakter. Dan ini kelemahan-kelemahan pendidikan sekolah alam. Jelas namanya kehidupan tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Nah, ini kekurangan yang memang hari ini menjadi momok atau polemik yang sedang terjadi baik di SDIT, apalagi di sekolah alam yang memang kebanyakan sekolahnya di luar. Terbatas dan biaya cukup mahal. Kenapa dikatakan terbatas? Karena memang tidak bisa dimasuki oleh kalangan menengah ke bawah, tapi hanya cukup untuk kalangan menengah ke atas. Karena kenapa? Biayanya cukup mahal, tapi seimbang dengan hasil yang didapatkan, seimbang dengan kegiatan yang dihasilkan, seimbang dengan segala hal yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Yang kedua, masih didominasi oleh kalangan tertentu. Yang ketiga, faktor dan tempat masih bercorak elemen tertentu, masih belum bisa menjangkau kalangan menengah ke bawah. Kurikulum lebih berbasis pada kemandirian sekolah induk, masih didesentralisasi. Nah, yang keenam itu adalah masih dalam satu bentuk yayasan. Belum ada sekolah yang berbasis alam itu negeri kalau nggak salah. Jadi masih yayasan dan memang masih kemandirian sendiri. Baik. Nah, kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan, dari semua PowerPoint yang saya sampaikan, bahwa yang pertama, sekolah alam itu adalah alternatif sebagai sekolah alternatif. Yang kedua, sekolah yang mempunyai kurikulum kolaborasi, yaitu kurikulum Diknas, kurikulum pemerintah dengan kurikulum mandiri basis tersendiri. Yang kedua, belajar sambil bermain. Yang keempat, membentuk generasi. Yang kelima, mempunyai konsep dasar. Yang keempat, ada kekurangan dan kelebihan. Ini adalah semua kesimpulan yang disampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin banyak hari ini yang mungkin banyak yang bertanya tentang bagaimana sekolah alam sebenarnya. Mohon maaf karena waktunya terbatas dan saya cuma yang bisa menjelaskan sampai di sini.